mungkin bisa sedikit diceritakan kembali kronologi kenapa sih sampai segitu hebohnya trending ya kan persidangan kemarin yang Bang Rasman dengan Hotman Paris. Kan benar ini kan timnya Bang Rasman ya. Mungkin Ya. bisa sedikit ceritakan. Sebenarnya begini, kita mencoba meluruskan ada framing-framing, gorengan-gorengan dari peristiwa yang terjadi dalam persidangan tersebut. Kita di dalam ruangan itu adalah orang yang paham hukum semuanya. Jadi tidak mungkin akan melakukan hal yang di luar aturan itu sendiri. Nah, selama persidangan ini sudah 5 kali bersidang, Bang. Selama 5 kali persidangan tuh kami melihat, menilai sebuah ketegasan dari hakim itu sendiri. Hakimnya tegas, saklek gitu, Bang. Terus terkesan otoriter. Nah, dia salah sedikit, dia bentak, salah sedikit, dia usir. Jadi Bang Rasman ini menjaga. Bayangkan ketika Firdaus dibentak seperti itu, sepertinya Firdaus ini tidak dihargai oleh hakim toga yang dipakai oleh Firdaus itu, sehingga Firdaus disuruh keluar dan Bang Rasman bilang, jika dia akan melakukan perbuatan seperti itu lagi, saya akan usir dia keluar yang mulia. Padahal Firdaus ini cuma ngomong, tolong yang mulia, berbahasalah dengan baik bahwa Rasman ini tidak boleh dikau-kaukan gitu dalam persidangan. Dan itu kita nggak nyangka, rupanya memuncak dari Bang Rasman. Pasal yang ditujukan kepada saya ini tentang ITE. Dan ini dipublikasi terus selama 3 tahun oleh Hotman Paris. Kura-kura ninja, pengacara cabul, pengacara mesum, banyaklah yang dilontarkan kata-kata yang tidak baik daripada Hotman Paris. Bang Rasman selama ini belum ada menyikapi yang serius. Dia hanya mengintai kapan dia ngomong 4 mata. Selalu diintainya. Nah, dengan tanpa ada pertimbangan, tidak ada sedikit pun tolak ukur dan kebijaksanaan, tidak ada softnya hakim saat itu. Harusnya hakim memberikan bahasa yang ini bahwa bla bla bla, mungkin beda-beda. Oh nggak bisa, ini hak saya ini kalau nggak senang keluar. Langsung hakim seperti itu. Yang penting bagi saya, ikuti peraturan saya di sini. Semua media keluar. Nggak bisa, media nggak boleh keluar, kata Bang Rasman. Oke, kalau gitu dia yang keluar, tutup, langsung dia keluar. Begitu, maksudnya si hakim yang keluar? Hakim keluar, kosonglah ruangan. Begitu hakim keluar, Bang Rasman terpaku dan dilihatnya ada Hotman Paris duduk di situ. Dia samperin lah Hotman Paris tadi. Dia bilang, dia mau nyamperin, Bang, di mana kita jumpa? Tapi disalahpahami ya? Ya, tapi disalahpahami. Belum tersentuh, kan ada Hotman Paris Anak buahnya Hotman langsung. Bukan, Hotman Paris langsung menepis. Tiba-tiba ada dari anggota penjaga dari pengadilan, Bang. Berarti ini memang tersusun rapi ini, Bang. Sudah didesain? Seakan-akan ya, didesain gitu. Langsung, bukannya dia melerai, dia cekik langsung Bang Rasman. Datang jaksa rame-rame, Bang. Nah, melihat jaksa rame-rame, salah paham lah si Firdaus. Karena kami juga semua salah paham, Bang. Saya keluar, semua keluar, Firdaus melompat ke atas. Begitu dia berdiri di meja, disuruh oleh jaksa turun, dia langsung turun. Itu banyak berita di luar sana yang Bang Rasman menggebuk-gebuk meja. Ya. Gitu. Benar nggak, Bang? Itu gimana sih bisa sampai naik emosional Bang Rasman sehingga? Nah, Bang Rasman memohon tukar. Dia minta ganti hakim. Bang Rasman ini ibarat yang tertekan meledak saat itu. 5 kali persidangan dalam tekanan. Asli, jangankan dia, kami aja sebagai kuasa hukum tertekan dengan peristiwa hakim, karena harapan Bang Rasman jangan hakim itu kayaknya adalah orang netral. Dia masih berpositif. Jadi hari itu membludak Bang Rasman dalam keadaan tertekan dan stres. Itu harus dipahami. Pemicu peristiwa itu adalah hakim.
Ingat, pemicu peristiwa itu adalah hakim yang arogansi sehingga menimbulkan permasalahan. Dia meninggalkan situasi yang tidak kondusif dengan arogansi, menjadi Rasman kehilangan keseimbangan saat itu. Bunda selaku tim kuasa hukumnya Bang Rasman, kaget nggak sih pas melihat reaksi Bang Rasman langsung menghampiri Hotman? Kaget. Kaget. Jadi setelah kaget, kita Bang Rasman dikerumunin begitu, kita langsung keluar dan kita bilang, tolong, saya langsung ke jaksa, tolong jangan ada seperti ini, kita lakukan proporsionalitas. Saya sampaikan kepada mereka, jangan ini menjadi peradilan sesat. Kenapa? Karena ribut, karena salah pemahaman, salah dalam penerapan, akhirnya kita sesat semuanya, melakukan persoalan pelanggaran yang lain-lainnya. Nah, di situ saya lihat tidak ada pelanggaran, itu tidak ribut, hanya terjadi argumentasi yang disalahpahami. Nah, cuman ada yang penekanan di sini. Kami juga mungkin akan melaporkan seorang yang kurang ajar itu, Farhad Abbas itu, tangkap semua pengacaranya. Lu siapa? Lu emang sempurna? Lu memang baik? Enggak. Betul. Tadi kan sempat kaget ya melihat tiba-tiba kok sampai membludak Bang Rasman menghampiri Hotman. Dan disusul dengan aksi tim dari RAN juga dengan menaik gitu. Itu sebenarnya gimana Bun? Melihat itu shock juga sih, timnya sampai membludak. Dan kedua, ini kan udah ramai nih di perbincangan masyarakat. Maaf ya sebenarnya dengan adanya kurang beretika dalam berprofesi sebagai pengacara. Bagaimana tanggapan Bunda, ada merasa kena impact-nya nggak gitu? Sangat kena impact-nya. Kenapa? Emosional kita terpancing. Saya tidak melihat sebenarnya. Kami melihat Rasman itu spontanitas semua pengacara keluar dari, karena kan meja besar. Kita nggak lihat bahwa tiba-tiba si Firdaus ini naik meja. Itu spontanitas, rasa tanggung jawabnya terhadap kliennya yang dikerumunin. Jadi di situ Bang. Nah, kita semua keluar dari duduk itu dan Iklim Hakim langsung melarikan diri dan all out gitu Bang. Nah, hakim jaksa di situ juga memberikan peran bahwa dia mencoba mengatasi dan mencoba menenangkan situasi saat itu. Peristiwa ini, kekeliruan saya harus jujur akui, kemarin memandang adanya contempt of court. Iya. Ternyata tidak. Kenapa? Karena sudah tutup sidangnya. Tutup. Nggak ada urusan dengan sidang. Sidang ditutup dengan cara arogan dari hakim meninggalkan ruang sidang. Dengan gaya-gaya yang sangat zolim. Ini diduga, saya berani menduga, kelakuan hakim seperti ini telah melanggar kode etik hakim. Kode etik hakim itu ada 10. Antara lain, mesti jujur, benar, adil, profesional, berdisiplin tinggi. Ini 5 penting dari apa yang dimaksud kode etik hakim. Dan ini adalah kesepakatan Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial merumuskan apa yang menjadi kode etik hakim. Dan hakim dalam cerita ini yang tadi disampaikan telah melanggar kode etik hakim. Ya, Anda diduga bisa saja disuap karena kita tahu kualitas Hotman itu bagaimana. Hotman nggak suka boleh liut sama aku, ya, ribut sama aku, ya, kita sama-sama liut. Saya bisa buktikan betapa banyaknya kok nyuap karena kau merasa banyak duit saja. Ya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingatkan untuk kebersamaan kita. Lebih baik kita bicara tentang kejujuran itu sendiri, kebenaran dan keadilan. Jadi sangat universal, nggak pakai kelompok A, kelompok B berpihak A pada berpihak B. Jadi sebagai satu konsekuensi logis, ada Adinda Syed Firdaus sampai naik ke meja, bukan menginjak-injak dan lain sebagainya, itu refleksi aja dia jago kungfu kali ya, bisa terbang gitu. Silat. Itu artinya nggak ada masalah juga karena sudah keluar dari sidang. Iya. Udah nggak ada urusan dengan sidang. Dan Jadi, karena dia kaget Bang. Jadi si Farhad Abbas juga berani komentar besok kok lawan kita semua. Itu juga akhirnya kan dengan aksinya Firdaus kan menjadi rame nih, mencoreng citra profesi advokat. Oh tidak,
Setelah saya jelas dari Bu Eli bahwa sidang sudah tutup, nggak ada urusannya. Justru Firdaus dengan penuh kebanggaan saya acungkan jempol, pemberani, Tapi top. Jadi betul lah Firdaus itu advokat koboi. sesuai dengan namanya ya Bang ya. Iya. Nah Bang, kembali lagi Bang, tapi kan itu juga ada yang berkata dari beberapa pakar hukum atau ahli hukum pidana ya, itu walaupun tidak ada hakim tapi itu masih dalam ruang persidangan Bang, secara tidak langsung itu kayak melecehkan instansi gitu loh. Nggak. Karena dia bilang itu sebentar, menginjak-injak Bang. Pakar Bahasa. itu teoritis. Dia nggak ngerti praktek. Dia nggak praktek itu. Apa hebatnya dia? Ya, jadi oleh karena itu, lihat dong kondisi objektivitasnya. Memang ruangan pengadilan, tapi sudah tidak fungsional dalam mengadili. Sudah ditutup persidangan. Jadi jangan dianggap terus menjadi tetap sakral. Ya enggak lah. Berarti nggak ada masalah dong? Nggak ada masalah. Apa yang Walaupun menjadi hakim masalah? tidak ada, naik ke meja terus. Nggak ada masalah. Apalagi ada kausalitas yang mesti itu terjadi. Itu dia. Itu yang penting itu di situ, peristiwa itu. Dan juga disalahpahaminya Rasman dengan mendatangi si Hotman seolah-olah mau mukul. Ini juga harus jujur, Rasman juga ngapain sebenarnya nyamperin si Hotman. Kita juga jujur, bukan berarti kita bela-bela Rasman. Itu satu, bukan kekeliruan ya, tapi mungkin satu obsesi yang nggak berlebihan gitu, terlalu berlebihan. Maksudnya ngapain nyamperin si Hotman? Jadi salah paham. Tapi sudahlah, sekarang diluruskan, tidak ada itikat buruk dari Rasman ketika menghampiri Hotman. Tidak ada. Demi Allah demi Rasul, karena Rasman kan sebagai advokat nggak mungkin juga goblok gitu loh, tahu persis apa yang harus dilakukan. Ya saya kira demikian ya. Jadi ini saya klarifikasi beberapa statement saya kemarin yang kurang proporsional karena kurang data, kurang. Nah sekarang proporsionalitasnya saya udah jelas, kekeliruan hakim ada, kekeliruan Hotman Paris ada, juga Rasman ada. Maka harus proporsinya bagaimana kekeliruan itu diselesaikan. Saya kira itu yang benar. Kembali lagi ke Bu Lianti. Bun, Budakas itu kan banyak tim ya. Kita kembali, saya mau menekankan yang soal aksinya Firdaus. Berdampak nggak sih? Budak kan profesi lawyer juga nih, gitu kan, dengan aksi kan udah perbincangan di tengah masyarakat. Kena impact-nya nggak? Gitu. Pasti, kena impact sih pasti. Cuman ada bahasa penyampaian, bahasa yang digoreng, yang menjadi viral itu kan dipotong-potong. Firdaus menginjak-injak. Tuh Hotman Paris kan bilang Firdaus menginjak-injak. Tidak menginjak-injak ya. Dia hanya menginjak karena spontanitas, ada keributan, dia langsung naik. Dan disuruh... Nggak, karena dia melihat Rasman dicekek gitu. Ya, Rasman dicekek. Karena disuruh jaksa turun, dia turun. Nah itu yang terjadi sebenarnya. Artinya jaksa ada di situ. Oh, jaksa kan maksudnya pernah bilang turun gitu. Iya, Pak turun langsung dia. Aturannya dia mau melompat ke sebelah mau mengejar Rasman, tapi Pak nggak boleh Pak, turun dia. Dia kan spontan Bang. Dia kejepit di tengah. Ilmu hukumnya. Kalau dia anggap melanggar, ini Adinda Nando masih paham juga. Jaksa langsung proses. Dia hanya memerintahkan turun dan dituruti oleh Firdaus. Berarti sudah selesai, nggak ada tindak pidana. Saat itu. Apa urusannya gitu loh? Kalau Firdaus dipersoalkan, saya lawyernya Firdaus, kulawan semuanya itu. Nah, Bang, bahkan kabarnya juga di beberapa media ya, itu juga akan melaporkan si Bang Firdaus guna untuk mencabut KTA-nya karena bentuk nggak segampang itu. Bagaimana tanggapan Abang? Ini demam, bukan soal nggak segampang, nggak segitu. Lu kewenangannya apa? Yang lapor-lapor itu apa lu? Lu ngerti lawyer nggak? Apa hubungan hukum kau dengan Firdaus? Dengan solidaritas kata mau cabut apaan? Lu jangan dibayar lu. Hukum itu harus ada hubungannya, kausalitasnya. Orang nggak ada kausalitasnya lu melapor-lapor. Ilmu lu di mana? Belum sampai ilmunya itu, pidana itu. Oleh karena itu, Firdaus
You are the best, ya. Lawan aja. Kita lawan. Fight.